Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ahibbah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia-Nya dan nikmat-Nya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan untuk kita amatlah sangat besar, amatlah sangat banyak. Dan kalau antum dikasih pilihan, misal dikasih pilihan, ada dikasih sama antum orang mau ngasih antum uang 1 M, ada yang mau terima? Jangankan 1 M atau 1 triliun, ada yang mau? Semua mau ya. Kira-kira kalau antum dapat 1 M atau 1 triliun gimana rasanya? Memang antum pernah ngerasain itu uang rasanya? Nah, kemudian orang yang tadi bilang, ya saya kasih ante uang 1 M atau uang 1 triliun, tapi besok tidak bangun lagi. Jadi pilih enggak? Jadi ambil enggak? Kenapa enggak jadi? Ini ya, ini bukti bahwasanya nikmat yang Allah berikan ketika kita habis tidur di waktu malam, kemudian besok Allah kasih kita untuk bisa bangun lagi. Itu nikmat melebihi nikmat apa? Semua dunia dan seisinya. Bahkan tadi 1 triliun itu apa sih dari dunia? Bahkan nanti mau dikasih 1 seisi dunia dibandingkan dengan antum besok bangun lagi atau enggak, maka kita tetap pilih apa? Bangun lagi. Dan ini membuktikan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Namun kita menyaksikan fenomena yang nyata di depan kita. Banyak dari manusia, dia dikasih bangun lagi di esok hari, tapi dia tidak mau apa? Bersyukur. Dia disuruh sujud sama Allah, tidak mau. Padahal tadi kalau dikasih 1 M, dia bakal sujud-sujud. Giliran dikasih bangun lagi, yang nilainya lebih mahal dari 1 M, 1 triliun, bahkan seisi dunia, dia belum mau sujud. Dia masih tidak mau sujud. Dan inilah bentuk kekufuran yang amat nyata, tapi sering diabaikan, sering dilalaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah masih berikan kita taufiknya, petunjuknya, hidayahnya, yang dengannya kita bisa tunduk, taat, dan memberikan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting yang perlu diperhatikan untuk kita
manakala kita menegakkan ketaatan ibadah, maka hendaknya kita menegakkannya sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah itu, jangan pernah hanya sebatas ibadah saja yang kita tujukan hanya untuk Allah saja. Karena siapa yang menyebutkan apa makna lafzul jalalah Allah? Allah itu maknanya apa? Allah kan nama Allah dah. Allah itu salah satu nama Allah. Nah, makna Allah lafzul jalalah maknanya apa? Al-ma'bud. Yang lengkap, kurang lengkap. Itu al-ma'lu, al-ma'bud. Ini Allah, Allahnya. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah menjelaskan makna nama Allah ini. Ada yang tahu? Nah, kita sering sebut namanya, tapi namanya masih apa? Kita sendiri belum mengenalnya. Kata beliau, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allahu ay dzul uluhiyati wal ubudiyati. Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Ala khalqihi ajma'in. Dzul uluhiyah, zat yang memiliki keesaan dan keagungan. Wal ubudiyah, dan juga zat yang memiliki hak atas apa? Ibadah, penghambaan atas seluruh makhluknya semuanya tanpa terkecuali. Sehingga seluruh makhluk yang ada dan selain Allah adalah makhluk. Maka semua yang ada di seluruh alam semesta ini harus memberikan apa? Pengesaannya, penghambaannya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menyebut nama Allah, maka harus tumbuh dari hati kita yang kita harus tunduk dengannya, mengagungkannya, dan memberikan ibadah kita hanya untuknya, bukan untuk yang lainnya. Karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hak sedikit pun akan itu semuanya, baik dalam hal keesaan dan juga pengagungan, penghambaan. Nah, dan ini nama Allah yang paling agung, dan seluruh nama-nama Allah yang lain apa? Kembali kepada nama ini. Harus tahu itu maknanya. Nuasil, kita lanjut. Al-Khamis wal Arba'un. Ya, di 45 ya sekarang. Wa iyyaka wal mar'al ladzi in sahibtahu khasirta khasaran laisa fihi taraddudu. Wa iyyak, waspadalah engkau
wal mar'al ladzi in sahibtahu, dan seseorang yang engkau berkawan dengannya. Berarti apa? Kita dianjurkan untuk senantiasa waspada dengan kawan yang kita berkawan dengannya. Apakah kawan ini akan mengajak kita, mengarahkan kita, membimbing kepada yang baik, membimbing dan mengarahkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, atau malah sebaliknya? Maka kata beliau, wa iya, karena kalau kita tidak senantiasa waspada, khosirta khosaran laisa fihi taraddudu, jaminannya pasti apa? Rugi. Dan ruginya bukan rugi kayak orang dagang bangkrut. Kalau bangkrut masih bisa cari lagi nanti. Kalau ini rugi, bangkrutnya susah untuk balik lagi. Susah, lebih susah daripada orang yang rugi ketika dia usaha. Laisa fihi taraddudu, yang maknanya apa? Pasti, tidak mungkin tidak. Yuhadziru min qarinis su' wa khalitil fasad. Kata Syekh Abdul Razak, maka hendaknya seseorang itu senantiasa waspada dari teman yang buruk, dari teman yang bisa merusaknya. Wa man suhbatahu syarrun 'alal insan, dan dari teman-teman, kawan-kawan yang kalau dia berkawan dengannya akan membawa keburukan untuknya. Sawa'un min arbabil bid'ah wal maqalatil batilati. Terkhusus di sini kata beliau lebih-lebih siapa? Arbabul bid'ah, para tokoh-tokoh bid'ah, dai-dai yang menyerukan dan mendakwahkan kepada kebid'ahan. Wal maqalatil batilah, dan orang-orang yang menyampaikan kebatilan, baik lewat apa? Dakwah mereka secara langsung maupun tidak secara langsung, tulisan maupun lisan. Dan hari ini perkara tersebut amat sangat besar sekali, harus diwaspadai, karena kita di zaman medsos, yang dimana medsos itu semua kita mau ndak mau pasti sering lewat. Sering apa? Sering lewat. Apalagi kalau antum lagi scroll muncul aja itu yang nggak jelas. Au min ashabil fusuqi wal ma'asi wal atham, atau dari orang-orang, dari teman-teman yang apa? Yang dia senang dengan kefasikan, kemaksiatan dan dosa-dosa. Lianna musahabata mithla haula wa mubasatatahum tuaddi ila ta'athuri bihim, karena yang dikhawatirkan kalau kita berkawan dengan mereka, bukannya kita mempengaruhi mereka, yang ada sebaliknya kita yang terpengaruh. Kita yang terpengaruh. Misal antum sholat di masjid yang di sana banyak mukhalafahnya, banyak perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kemudian antum sholat di situ dan antum sudah tahu itu masjid banyak mukhalafahnya, masih saja antum sholat situ. Kira-kira ini bisa mempengaruhi enggak? Iya. Disadari atau tidak akan bisa mempengaruhi hati yang ada dalam diri kita. Akhirnya apa? Enggak apa-apa itu. Gitu. Minimal ada kalimat anggapan enggak apa-apa, biarin. Enggak ada lagi pengingkaran, penentangan. Padahal ketika kita melihat kemungkaran,
kita diperintahkan dan diwajibkan untuk apa? Mengingkarinya minimal dengan hati. Kalau belum mampu dengan tangannya, belum mampu dengan lisannya, minimal harus ada dengan hati. Caranya gimana? Ya udah, jangan sholat di tempat itu. Gitu. Apalagi kayak di tempat kita di Serawo ini, alhamdulillah masjid yang di sana masih ditegakkan sunnah, masih banyak ketimbang masjid yang apa? Banyak mukhalafahnya. Kenapa harus pilih yang ada mukhalafahnya? Nah, dan ketika kita juga melihat teman kita misal melakukan kemungkaran, kemaksiatan sekecil apapun, harus ada pengingkaran dari hati kita. Harus ada apa? Pengingkaran dalam hati kita. Ketika antum melihat temannya musbil misal, yang paling remeh, boleh nggak kita biarkan? Boleh nggak kita diem? Nggak boleh. Minimal hati harus tetap mengingkari. Dan kalau tidak, maka harus apa? Sampaikan, ingatin. Dan itu bukti keimanan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teman tadi, kalau kita bukan karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala berkawan dengan teman-teman yang rusak, malah ya sebaliknya, bukan kita yang mempengaruhi, tapi kita yang dipengaruhi. Dan beliau katakan di sini, illa idza jalasa mu'athiran bima atahu Allahu minal ilmi wan nasihati wal bayan. Kecuali kalau dengan dia duduk tersebut bisa memberikan pengaruh kepadanya dari apa yang Allah telah berikan untuknya, dari ilmu, nasihat dan menjelaskan. Kalau enggak, maka sudah tinggalkan kawan yang buruk tersebut. Karena itu akan mempengaruhi dia. Dan beliau katakan, fawajaba ahdul haytati wal hadari hatta yaslama lil mar'i dinuhu. Dan wajib bagi seseorang itu mengambil sikap kehati-hatian, sikap waspada, sikap kewaspadaan. Kenapa? Hatta yaslama lil mar'i dinuhu. Supaya apa? Supaya kita selamat agama kita. Itu tujuan utamanya. Kalau dunianya selamat, maka kita khawatir. Yang kita khawatirkan apa? Agamanya tidak selamat. Amma an yakuna mukhatiran bidinihi bihadhihi tariqatil muzriyati wa hadha min a'zamil jinayat. Kalau sampai dia mengabaikan agamanya ini, menjadikan agamanya itu terkontaminasi, rusak dengan berkawan dan berteman dengan teman-teman yang buruk tadi, maka kata beliau, fahadha min a'zamil jinayat. Maka ini termasuk apa? Pelanggaran besar. Bahkan a'zam, pelanggaran paling besar. Wa a'zam asbabil khusran, dan ini menjadi sebab kerugian yang paling besar. Sebagaimana Asy-Syaikh Sa'di katakan, khasirta khasaran laisa fihi taraddudu. Jadi kerugiannya pasti kalau berteman dengan teman yang buruk tadi, kalau kita tidak senantiasa waspada. Maka
bagi kita untuk senantiasa waspada dari kawan-kawan yang kita berkawan dengannya, dalam rangka untuk senantiasa menjaga agama kita tetap selamat. Wasadis wal arba'un, khudil afwa min akhlaqi man qad sahibtahu kama ya'murur rahmanu fihi wa yurshidu. Khudil afwa min akhlaqi man qad sahibtahu. Dan ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ayat ini kata Syekh Abdul Razak, kama qala ghairu wahidin min ahli ilmi, sebagaimana dikatakan oleh banyak dari ahli ilmi, hiya ajma'u ayatin fi babil adabi wal akhlaq. Ayat ini menggabungkan bab yang ada dalam pembahasan adab dan akhlak. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa hadhil ayatu, ayat ini fiha jima'ul akhlaqil karimah, terkumpul padanya semua pembahasan yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Yang pertama apa tadi? Khudil afwa, berikanlah maaf. Karena memberikan maaf itu kelihatannya mudah, tapi susah sekali. Wa'mur bil urf, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Dan kalau sudah memerintahkan kepada yang ma'ruf berarti ada apa? Mengingatkan, melarang dari yang mungkar. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Karena orang jahil itu dari ayat yang mulia ini kita diperintahkan untuk apa? Untuk meninggalkannya. Dan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala sendiri, beliau memberikan penjelasan terkait dengan ayat yang mulia ini. Wa anna Syekh rahimahullahu i'tana fihi bil janib at-tarbawi wa tahdhibil akhlaq. Yang beliau membahas dan memberikan penjelasan dan perhatian beliau terkait ayat ini dari sisi apa? Tarbiyahnya dan mensucikan akhlak, membersihkan akhlak. Qala Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, hadhil ayatu jami'atun li husnil khuluqi ma'an nasi. Ayat ini mengumpulkan akhlak-akhlak yang baik kepada manusia. Bagaimana seharusnya kita apa? Berakhlak kepada sesama manusia. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim, dan apa yang seharusnya kita bermuamalah dengan mereka. Falladhi yanbaghi an yu'amila bihin nas, dan apa yang seharusnya dia bermuamalah dengan manusia. An ya'khudhal afwa, yang pertama an ya'khudhal afwa, memberikan maaf, ay ma samahat bihi anfusuhum, memberikan kelapangan untuk diri mereka. Wa ma sahula alaihim minal a'mali wal akhlaq,
Maknanya apa? Kita memberikan kelonggaran kepada orang lain untuk bersikap kepada kita dengan sesuai kemampuan dan kemudahan mereka. Maknanya apa? Kita tidak menuntut orang lain untuk bersikap kepada kita dengan apa? Dengan sangat baik, gitu. Tapi apa? Ya kita tasamuh, bersikap lapang di sini untuk mereka dengan apa? Sesuai dengan kesanggupan mereka, dengan apa yang mudah bagi mereka. Fala yukallifuhum ma la tasmahu bihi taba'i'uhum. Dan apa? Kita tidak membebani mereka apa yang mereka tidak mampu untuk mengerjakannya, yang tidak sesuai dengan tabiat mereka. Bal yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu bihi. Bahkan hendaknya seseorang itu senantiasa berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada siapa saja orang yang ia bertemu dan berjumpa dengannya. Min qaulin wa fi'lin jamilin aw ma huwa duna dzalik. Baik dengan ucapan atau perbuatan yang baik. Kalau ada orang lain sudah berbuat baik, berkata baik sama kita, maka kita balas dengan kebaikan, walaupun itu sepele, walaupun itu kecil, kata beliau. Wa'mur bil urfi ay bi kulli qawlin hasanin wa fi'lin jamilin wa khuluqin kamilin lil qaribi wal ba'idi. Itu dengan semua perkataan yang baik dan perbuatan yang bagus dan juga akhlak yang sempurna, baik untuk yang dekat maupun yang jauh. Jadi hendaknya kita ketika bermuamalah kepada orang lain senantiasa apa? Ngajak, memerintah kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, untuk berbuat baik, untuk menyambung silaturahim, berbakti, dan berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya dari petunjuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Wa'arid 'anil jahilin walamma kana la budda min adhiyatil jahil. Kalau memang harus kita mendapati gangguannya orang-orang yang jahil, itu pasti ada, pasti akan kita dapati. Amarallahu ta'ala an yuqabila al-jahil bil i'radi anhu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita untuk apa? Ketika bertemu dengan orang-orang jahil itu dengan apa? Tidak usah terlalu diperdulikan. Tapi hendaknya kita berpaling darinya. Wa adamu muqabalatihi bijahlihi. Dan tidak boleh kita balas kejahilan dengan kejahilan. Faman adzaka biqaulika aw fi'lihi la tu'dhuhu ay la tu'dhihi. Kalau ada orang yang memberikan gangguan kepadamu, ada orang yang mengganggu kita dengan ucapannya, dengan perbuatannya, maka jangan balas dengan mengganggunya, dengan menyakitinya. Wa man haramaka la tuhrimhu. Kalau dia menghalangimu, ya udah jangan balas balik menghalanginya. Wa man qata'aka fasilhu. Dan siapa yang memutusmu, maka sambung dia. Wa man dzalamaka fa'dil fihi. Kalau ada yang berbuat zalim kepadamu, maka tetap bersikaplah adil padanya. Ini beliau jelaskan dalam tafsir beliau
Taisir Al-Karim Ar-Rahman dalam surat Al-A'raf tadi. Wal waqi'u alladhi yanbaghi an yakuna fi mithli hadzal maqam an yastafida sahibul khuluqis sayyi' min sahibil khuluqil jamil. Dan realita yang seharusnya jangan sampai apa? Sahibul khuluqis sayyi' itu memberikan pengaruh kepada sahibul khuluqi al-hasan. Yang seharusnya apa? Sahibul khuluqil hasan memberikan pengaruh kepada dan terpengaruh dengan memberikan pengaruh kepada sahibul khuluqis sayyi'. Kata beliau, la antan akisal qadiyah bi an yakuna sahibul khuluqil jamil huwal muta'athir. Kawan yang memiliki akhlak yang bagus, dia terpengaruh bi sahibil khuluqis sayyi', dengan kawan yang memiliki akhlak yang buruk. Dan ini yang perlu diperhatikan. Maka hendaknya yang sudah punya dan yang sudah menempa dirinya dengan akhlak yang baik, supaya apa? Berusaha untuk waspada dirinya, menjaga dirinya supaya tidak terpengaruh, maka harus apa? Memberikan pengaruh. Dan untuk teman atau kawan yang masih mungkin ada pada dirinya akhlak yang buruk, sikap yang buruk, maka hendaknya apa? Dia mengambil pelajaran dari temannya yang baik, supaya apa? Dia bisa merubah akhlak buruknya menjadi akhlak yang baik. Hatta yastafidu min akhlaqihil jamilah wa adabihil karimah, supaya dia bisa mengambil faedah dari akhlak temannya yang baik tersebut dan adabnya yang mulia. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama ya'murur rahmanu fihi wa yurshidu khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadi di antara faedah dari ayat yang mulia ini, hendaknya kawan yang buruk tadi atau seseorang yang masih memiliki akhlak yang buruk, yang masih kurang baik, untuk bisa mengambil pelajaran faedah dari temannya yang memiliki akhlak yang baik. Baqiya 5 daqaiq. Kalau lanjut, kalau cuma diartiin dong bisa. Tarahhal 'anid dunya falaysat iqamatan walakinnaha zadun liman yatazawwadu. Tarahhal 'anid dunya falaysat iqamatan. Apa makna? Apa maknanya? Asy-Syaikh Abdul Razak menjelaskan, ai la ta'tabir hadhil hayatud dunya atau hadhil hayatad dunya, la ta'tabir hadhil hayatad dunya mautinan laka wa mustaqirran. Ini makna tarahhal 'anid dunya falaysat iqamatan, ai la ta'tabir hadhil hayatad dunya mautinan laka wa mustaqirran. Jangan pernah anggap dunia ini, kehidupan dunia ini adalah apa? Mautinan lak, tempat tinggal bagimu, wa mustaqirran, dan tempat menetapmu. Fahiya laysat dara iqamatin, karena dunia bukan tempat tinggal selamanya,
bal hiya daru dha'nin wa intiqalin wa irtihalin fad dunya murtahilatun. Akan tetapi dunia ini, kehidupan dunia ini, daru dha'nin wa intiqalin wa irtihalin, tempat yang kita mempersiapkan bekal, yang kita akan berpindah dan akan tinggalkan. Fad dunya, maka dunia ini akan apa? Murtahilah, akan pergi dan akan segera pergi meninggalkan kita. Kalau dunia tetap, kita yang akan tinggalin. Walaupun jasad kita masih dikubur di dunia, maka hakikatnya apa? Kita sudah tinggalkan dunia dengan dikuburnya jasad kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan hikayatan an mu'mini ali Fir'aun, Allah menghikayatkan tentang orang-orang yang beriman atau seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Annahu qala ya qaumi, dalam surat Ghafir ayat 39, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un, mata' kesenangan, tempat senang-senang yang akan hilang, yang akan ditinggalkan. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat adalah tempat yang kekal, tempat tinggal, tempat yang abadi. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya yang sahih, mali walid dunya, mali walid dunya. Dan inilah yang harus dikatakan oleh seorang muslim, seorang mukmin dengan dunia. Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Tidak boleh seorang muslim dia tergantung dengan dunia. Wa innama mathali wa mathalud dunya, sesungguhnya bahwasanya perumpamaanku, permisalanku dan permisalan dunia, kamathali raqibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha, seperti orang yang mengadakan atau yang mengendarai atau sedang dalam perjalanan, ketika dia singgah di bawah naungan pohon, kemudian apa? Sebentar dia singgah di bawah pohon, kemudian dia pergi dan meninggalkannya. Itulah perumpamaan kita dengan dunia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita memang sebelum sampai di akhirat kita tinggal di dunia. Lidzalika qala walakinnaha zadun liman yatazawwadu. Akan tapi di dunia ini adalah tempat untuk apa? Tempat mengumpulkan bekal bagi orang yang menyiapkan bekal. Ay ad-dunya zadun lil akhirah. Jadi dunia ini adalah zat, tempat mengumpulkan bekal untuk pulang menuju akhirat. Wa bihasabi nau'iz zadi, maka tergantung bekal yang kita kumpulkan. Kalau bekal yang kita kumpulkan itu baik dan bermanfaat untuk akhirat kita, yakunul hasadu was-thimaru yaumal qiyamah, maka hasilnya akan tuai, akan dituai, akan kita tuai, kita panen pada hari kiamat nanti. Faman zara'a khairan wajada thawabahu wa ajrahu. Siapa yang menanam kebaikan, menyiapkan bekal kebaikan di dunia, maka dia akan dapati hasilnya, balasannya, ganjarannya di akhirat. Dan sebaliknya,
Siapa ketika di dunia dia menyiapkan bekalnya berupa kejelekan, keburukan, maka dia akan mendapati apa? Uqubatahu wa wizrahu, hukumannya dan dosanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala qala fi suratul Baqarah al-ayah 197 wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah apa? At-taqwa. Yang takwa kemarin telah beliau jelaskan di pembahasan mandumah yang sebelumnya, yang dengannya kita berusaha untuk menetapi perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wattaquni ya ulil albab. Dan orang-orang yang berakal, yang Allah anugerahkan kepada mereka akal yang baik, akal yang sahih, maka dia akan senantiasa berbekal dengan ketakwaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai mandumah yang ke-47, dan untuk 48 insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.